Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kita akan belajar kimia tentang apa? Ya, lanjutan yang lalu tentang elektrokimia. Yang lalu sudah kita bahas tentang sel volta. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya elektrolisis. Nah, sekarang untuk elektrolisis, seperti yang lalu sudah kita bahas, apa perbedaan antara sel volta dengan elektrolisis? Masih ingat ya? Ya, tentang perubahan energinya saja sudah berbeda. Kalau untuk elektrolisis, memerlukan energi listrik agar terjadi suatu reaksi kimia. Jadi perubahan energinya adalah listrik menjadi kimia. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi nanti seperti apa? Kita akan bahas sekarang ini. Nah, karena di sini menggunakan listrik, pasti ada penggunaan yang namanya katoda dan anoda. Kalau sel volta kemarin, kapan katoda positif, anoda negatif? Kalau sekarang untuk elektrolisis kebalik. Kenapa katoda negatif gitu ya? Berarti anodanya positif. Berarti apa? Yang akan bereaksi di katoda adalah kation. Kation itu adalah ion positif. Nah, sekarang kalau untuk yang anoda berarti karena dia kutub positif, berarti yang akan bereaksi di sini adalah ion negatif atau disebut anion yang bermuatan negatif. Nah, sekarang fokus ke reaksinya, karena nanti misalkan yang akan bereaksi pasti larutan elektrolit ya. Nah, sekarang aturannya adalah yang pertama, untuk katoda dulu. Apabila ion logam golongan 1A, Herlina kawin Robi CS frustasi, masih ingat ya? Herlina kawin Robi CS frustasi, masih ingat? Ya, kemudian itu golongan 2A yang beli mangga campur sirsak bagi rata. Nah, kemudian ada Al3+, Mn2+, dan perhatikan di sini berupa apa? Larutan. Kalau larutan itu berarti ada campuran pelarut atau air. Berarti yang akan direduksi siapa? Yang akan direduksi adalah pelarut air itu sendiri. Jadi di sini H2O. Nah, produknya karena untuk katoda, gas yang akan terbentuk adalah gas H2. Berarti nanti untuk menyetarakan jumlah O-nya berarti ada penambahan OH- atau basa. Tinggal disetarakan ya. Misalkan di sini kita lihat O, berarti kita tambahin angka 2 di sini. Nah, berarti O-nya 2 ya, di sini kalikan 2 ya. Nah, terus H-nya ternyata sudah sama 4. Berarti kita tinggal setarakan muatan kiri dan kanan. Di sini 0, di sini min 2, di sini 0. Oh iya, berarti di sini kurang negatif ya, negatif berapa? Berarti 2 elektron. Nah, ini reaksi yang terjadi untuk katoda apabila aturannya ini. Nah, kemudian yang aturan yang kedua, kalau misalkan ion logam golongan 1A, 2A, Mn, tetapi berupa lelehan, terus yang akan direduksi siapa? Yang akan direduksi adalah si ion logam itu sendiri. Kemudian atau selain ion tersebut, misalkan yang selain dari golongan yang telah disebutkan ya, berarti yang akan direduksi adalah si ion logam itu sendiri. Misalkan nih, lelehan Na2SO4 misalkan. Oh, ada Na itu harusnya golongan 1A tadi ya. Tetapi ternyata dia berupa lelehan. Kalau berupa lelehan berarti yang akan direduksi adalah si Na-nya. Berarti Na plus elektron menghasilkan Na. Perhatikan ya, kalau untuk katoda elektronnya pasti sebelah kiri. Ya. Nah, kalau misalkan larutan CuSO4, nah Cu itu berarti ya tidak termasuk golongan ini, berarti akan direduksi adalah si ion Cu tadi. Jadi Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, ini aturan kedua ya. Yang ketiga, kalau berupa asam bagaimana? Ingat ya, cirinya asam itu pasti ada ion H+. Nah, pasti di sini yang akan tereduksi adalah H+. Menghasilkannya gasnya gas H2 ya. Hanya kan 2 kalikan 2. Berarti di sini tambahin berapa elektron biar sama muatannya? 2 elektron. Pilih ya. Oke. Sekarang untuk anoda bagaimana? Anoda berarti kita fokuskan ke ion negatif atau anion. Nah, kalau di sini ada ion sisa asam, contohnya misalnya sulfat, SO4-2-, NO3- nitrat, PO4-3-, PO3-3-, pokoknya sisa-sisa dari asam. Berarti akan dioksidasi adalah si pelarut air itu sendiri. Seperti tadi modelnya katoda ya, tetapi nanti produknya berbeda. Di sini H2O, dia akan membentuk
gasnya bukan H2 tetapi O2 kalau di anoda. Terus untuk menyetarakan H-nya berarti tambahin H+. Nah, kita setarakan O-nya 2, O ini 1 kalikan 2. Nah, H-nya jadi berapa nih? 4. Ya, tambahkan 4 di sini. 0 plus 4. Oh, berarti sebelah kanan tambahin 4 elektron. Kalau kalian sudah hafal langsung nggak apa-apa. Misalkan belum hafal langkahnya tadi seperti itu ya. Tinggal disetarakan. Nah, berikutnya kalau misalnya aturan yang kedua adalah ion halida. Ion halida itu seperti F-, Cl-, Br-, I- gitu ya. Nah, nanti yang akan dioksidasi siapa? Ya si ion dia sendiri. Misalkan nih Cl- menghasilkan Cl2. Pasti ya, diatomik Cl2. Kalikan 2, berarti di sini tambahkan 2 elektron. Seperti ini. Kalau misalkan Br bagaimana? Boleh Br- menghasilkan Br2. Nah, kalikan 2 plus 2 elektron seperti ini. Bu, kalau misalkan ada senyawa oksida bagaimana? Oksida kan memang bukan ion halida, tetapi nanti untuk reaksinya mirip ya. Misalkan ya, ini bukan ion halida ya, tetapi oksigen. Misalkan O2-. Berarti menghasilkan siapa? Menghasilkan O2. Berarti dikalikan 2. Nah, tinggal kita samakan nih, muatannya ini min 4 ya. Oh, berarti di sini tambahin 4 elektron. Seperti itu. Tapi ini ingat ya, ini bukan ion halida. Cuma contoh kalau oksida. Oke, kalau untuk basa, cirinya adalah ion OH-. Berarti bagaimana? OH- menghasilkan gasnya sama seperti tadi ya, gas O2. Nah, untuk menyetarakan H-nya ternyata di sini tambahin H2O atau air. Nah, tinggal dikalikan ya. Oh, di sini hanya 2. Coba kita kalikan berapa? Oh, di sini kita kalikan 2 saja. Ya, jadi nanti 4. Nah, karena nanti O-nya harus sama-sama 4. Oke, 2 tambah 2 4. Ini udah setara ya. Nah, ini min 4 di sini 0. Nah, udah tambahin 4 elektron. Ya, seperti ini aturannya. Nah, kita akan coba ya untuk latihannya. Ya, kita ke samping. Nah, sekarang penggunaan elektrodanya. Penggunaan elektrodanya itu maksudnya untuk bahan katoda anodanya itu nanti bermacam-macam. Kita bedakan, ada elektroda inert atau stabil, artinya dia tidak akan mempengaruhi reaksi di katoda maupun anoda. Jadi nanti contohnya platina, PT, karbon atau sering disebut grafit juga boleh. Kemudian AU itu emas. Dia tidak akan mempengaruhi reaksi dimanapun. Jadi abaikan saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan elektroda yang dipakai adalah non inert atau dia aktif, ya, berarti dia akan teroksidasi di anoda. Jadi dia akan mengalahkan aturan yang anoda tadi. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, sekarang kita lihat untuk elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, pertama-tama perhatikan dulu penggunaan elektrodanya. Oh, elektrodanya karbon berarti dia inert atau stabil, berarti tidak akan mempengaruhi reaksi dimanapun. Sudah, sekarang kita fokus ke sini. Larutan NaCl. Nah, larutan NaCl ini, kalau misalkan dia terionisasi menghasilkan ion apa? Na+ sama Cl-. Seperti ini. Nah, berarti ini kita fokuskan ke katoda, yang ini kita fokuskan ke anoda. Nah, untuk di katoda, tadi ingat aturannya. Larutan Na. Larutan Na itu golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti nanti yang di elektrolisis adalah H2O. Nah, yang ini kalian tinggal tulis persis ya di sini. Karena tadi kita ngikutin aturan pertama. Berarti 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2OH-. Nah, tinggal pindahin ya. Berikutnya, anionnya adalah perhatikan yang ini. Oh, berarti kita akan lihat di anoda. Karena Cl- adalah ion halida, berarti mengikuti aturan nomor 2. Berarti Cl- menghasilkan Cl2 dikalikan 2 ditambahkan 2 elektron. Nah, sekarang untuk menjumlahkan, kalian fokuskan pada elektron. Apakah yang ditangkap sama dilepaskan sama? Kalau jumlahnya sudah sama, ya sudah kita jumlahkan, kita coret. Tapi kalau belum sama, seperti eliminasi, seperti reaksi setengah ion waktu lalu ya, menyetarakan, nah itu dikalikan. Nah, ini tinggal kita jumlah. 2H2O plus 2Cl- menghasilkan H2 plus 2OH- plus Cl2. Nah, ini kira-kira ada yang sama nggak ya? Oh, tidak ada. Kalau ada yang sama, bisa dicoret ya. Tapi kalau tidak ada yang sama, ya sudah, biarkan seperti ini. Berarti ini produknya adalah gas hidrogen, senyawa
kemudian gas klorin atau Cl2. Nah, kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua adalah larutan NiSO4 dengan elektroda PT. Nah, kita lihat di sini aturannya. Elektroda PT. PT itu adalah platina, berarti tadi yang inert ya, yang stabil. Berarti abaikan saja. Nah, sekarang kita lihat di sini larutan NiSO4. Coba kita akan bikin reaksi ionisasinya. Berarti di sini menghasilkan, ingat ya kalau nggak hafal, kalian bisa tulis seperti ini. Pecah dulu ya. Nah, sulfat atau SO4 selalu katanya berapa? 2 min. Oh, berarti Ni-nya adalah 2+. Ingat, karena senyawa itu netral, jadi di jumlah harus 0. Nah, sekarang kita akan perhatikan untuk yang Ni yang ion positif adalah di sini di katoda. Nah, Ni itu mengikuti aturan golongan 1A, termasuk golongan 1A atau 2A? Enggak kan? Berarti kalau tidak, dia akan mengikuti aturan nomor 2. Ya, aturan nomor 2 berarti si ion logam itu sendiri. Berarti kalian tulis Ni2+ plus 2 elektron menghasilkan Ni. Bikin seperti ini ya. Nah, berikutnya sulfat. Nah, sulfat berarti aturan nomor 1 ya untuk anoda karena sisa asam ya. Berarti tinggal dituliskan, tinggal pindahkan 2H2O menghasilkan O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, untuk menjumlahkan perhatikan jumlah elektronnya apakah sudah sama atau belum? Ya, belum sama ya. Berarti kita samakan seperti eliminasi. Berarti yang 2 kalikan 2, yang 4 kalikan 1 ya. Kemudian kita jumlah. Nah, ini kita langsungkan saja ya, dijumlah langsung dikali gitu ya. Nah, ini kalikan 2, 4, ini kali 1, 4. Berarti habis. Jangan lupa yang atas dikali 2, 2Ni 2+ plus, berarti ini 1 ya, tetap ya. Kemudian yang atas kalikan 2, jangan lupa 2Ni plus O2 plus 4H+. Oke, seperti ini. Nah, ini nggak ada yang bisa kita gabung ya, sudah berarti seperti ini ya hasilnya. Artinya akan terbentuk logam nikel, gas oksigen dan asam. Jadi suasana asam ada di sini. Nah, sekarang contoh yang ketiga adalah larutan perak nitrat dengan elektroda Ag atau perak. Nah, perhatikan di sini elektrodanya. Ag itu adalah perak, berarti dia selain dari elektroda inert atau stabil, berarti yang akan teroksidasi di anoda adalah si elektrodanya. Nah, kalau yang untuk ini kita akan lihat. Berarti nanti dia akan terionisasi menghasilkan Ag plus NO3 min. Ingat ya, ion nitrat selalu min, berarti Ag-nya plus. Nah, karena dia mengikuti aturan katoda nomor 2, ya, berarti yang akan tereduksi adalah Ag+. Seperti ini. Nah, reduksi ya. Nah, berikutnya, karena tadi elektrodanya itu yang aktif, berarti di sini Ag. Nah, berarti nanti Ag menghasilkan Ag plus elektron. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa sih? Biasanya untuk pemurnian logam perak ya, makanya sengaja larutan elektrolitnya yang dipakai adalah juga perak gitu kan. Kemudian elektroda yang dipakai bahannya juga perak. Nah, kalau memang ada yang sama seperti ini jangan terus dicoret, nanti produk sama reaktannya habis nanti ya. Karena kebetulan kan memang penulisan rumusnya ion seperti ini memang sama. Cuman yang awal itu belum murni, yang hasilnya sudah murni ya, sudah bersih. Ya, seperti ini. Mudah ya, tinggal mengikuti aturan yang tadi. Oke, untuk kali ini pertemuannya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan coba di soal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.